Hello everyone, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Di episode kita kali ini kita akan update sedikit soal Jakarta Hope. Hope stands for Hospitality Peduli. Charity program yang dibuat oleh teman-teman kita di F&B dan ditujukan juga untuk teman-teman kita di industri hospitality yang terdampak COVID-19 pandemik ini. Jadi kalian semua udah tahu kan, banyak yang kehilangan pekerjaan, ada yang kena juga dan sakit, sampai ada yang tempatnya bangkrut. Oke, untuk updates yang belum pernah dengar Jakarta Hope itu apa, please check out our first episode. Yang kita itu baru idenya doang nih, Jakarta Hope. Tapi setelah itu kita udah punya action plan, kita udah implementasin, kita udah nyumbang sembako, dan kita juga udah bikin acara kecil-kecilan kemarin di Kopi 5 Detik. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Eric Tok. Dia adalah sales manager dari Squeeze Juice. Juice yang sudah terkenal di dunia F&B, di kota-kota besar khususnya. Dia akan update situasi terakhir itu bagaimana dan acaranya kemarin gimana. Juga dia mau cerita situasi di lapangan, orang-orang yang dibantu itu ceritanya seperti apa sih. Seperti itu. Dan gue juga mau memakai kesempatan kali ini untuk say thank you to everybody who supports Jakarta Hope. Mulai dari yang nyumbang uang, transfer ke rekening kita, itu berapapun itu jumlahnya sangat berarti. Ada juga yang nyumbang kaos, ada yang nyumbang bar utensil, ada yang nyumbang sepatu Jordan buat dilelang, ada yang nyumbang tenaga, ada yang nyumbang waktu, ada yang bantu share flyer kita di Instagram. Thank you very much. Sangat-sangat berarti bantuan kalian, apapun itu bentuknya. Oke, di akhir podcast ini akan ada video yang kita buat. By the way, dibuat juga dari teman-teman kita di F&B yang punya production house. Itu acaranya, bagi-bagi sembakonya dan lain sebagainya. So please stay tune until the end. Buat yang mau support Jakarta Hope, yang mau nyumbang apapun itu bentuknya, kalau money, ini rekeningnya, nanti kita tulis di bawah, bisa kontak Jack Hope Official, untuk join the team, istilahnya. Oke, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, please check out Ray Jensen Radio Instagram. Please welcome Eric Tok of Jakarta Hope. Enjoy the show. Ini udah recording kita. Ya biarpun gua lompat-lompat juga kan bisa diedit kan. Enggak lah, gak bisa gila ngedit-ngedit lu lompat-lompat kadang kemana. Oke. Apa kabar brother? Masih bertahan brother. Gimana Squeeze Juice? Pak Eric ini adalah sales dari Squeeze Juice. Kalian pasti udah tahu, khususnya pekerja-pekerja di bar. F&B lah seluruh terutama. Indonesia. Horeca yang seluruh Indonesia enggak lah. Kita masih di 5 kota aja Pak. Moga-moga kedepannya bisa lebih banyak kota lagi yang bisa nerima produk kita Pak. Dan dia adalah jadi pemimpinnya malahan nih, Jack Hope nih program kita kemarin. Gak mimpin lah, gue jongosnya malah. Kemarin kan kita udah podcast guys, satu episode sama Kiki Mocha, Kemal sama Eric juga. Right. Untuk waktu itu masih ide doang nih. Masih ide doang. Iya masih ide. Jakarta Hope, Hospitality Peduli, kita mau bikin charity program. Yes. Ya kan, nah sekarang udah berjalan. Coba update sedikit. Responnya sih istimewa menurut saya. Dalam 18 hari kita bisa collect lebih dari 100 juta dalam bentuk cash dan produk-produknya apa aja banyak banget yang supply kita. Sembako, ada yang bayarin kaos. Nah ini kaosnya nih. Yes, kaos ini. Kaosnya nih. Masih bisa beli lagi ya guys. Iya. Kita bikin cetak 1.000 perlu. Ada yang sumbang bottles, like spirits, ya. wines. Wah teman-teman. Wah kaget loh. Kasih gelas. Secepat itu. Waktu itu kayak 2 mingguan udah kayak hampir 40 aja, gue gila men. Makanya gue juga gak nyangka ternyata masih banyak orang yang punya duit. Iya. Dan yang lucu yang nyumbang bukan dari anak-anak FB doang loh.
Dari, ya gue sebut ya, ada teman-teman lawyer yang gue cuman sentil sedikit aja, dia langsung gak pakai babi ibu, udah gue sikat deh ini bagian gue dah, ini bagian gue. Gue sentilnya cuman simple doang, bro. Ini yang lu tolong-tolong ini biasanya, kan gue tahu lawyer days itu hari Jumat. Karena biasanya rata-rata Sabtu mereka tidak ada pengadilan, yang setahu gue ya. Correct me if I'm wrong, tapi setahu gue itu. Jadi tiap Jumatnya lawyer-lawyer pada keliaran nih. Ada nongkrong biasa nongkrong mereka lah. Kalau gak di bar, di restoran. Nah orang-orang yang kan kita tolong nih gue sentil, yang biasanya mintain nomor cewek bangku sebelah, yang reservein space kalian, biarpun kalian nggak datang tengah malam gitu, ya lu tolongin lah sebisa lu aja, ikhlas aja. Dan gue selalu pakai moto ikhlas tuh halal men, gue bilang. Iya itu moto grup kita lah. Langsung nggak pakai lama, sembako gue yang provide deh. Dia bilang pertama 300 aja. Anjir gue jangan 300, gue bilang kebanyakan. Terus begitu ada apa lagi, kaos gue provide. That's it, as simple as that. Apa sih susahnya? Kan kemarin idenya, biasa kan orang nongkrong, itu kan ide banyak keluar nih. Yuk kita bikin ini, yuk kita bikin. Nah, tapi begitu jadi aplikasinya, udah lupa berantemnya. Beda cerita. Berantemnya udah lupa. Beda cerita kan. Jadi the biggest challenge itu menyamakan suara dan nafas ya. Bikin satu suara, satu nafas ini yang gak gampang. Rata-rata di Jack Hope ini yang initiate sama yang kita masukin ke grup, semuanya leader men. Iya, ada leader bar, ada chef. Ada leader dari supplier. Iya, supplier. Ada leader di restorannya mereka gitu kan. Anjir ini pertama kali semua punya ide. Oh gitu. Semua punya ide. Gue maunya kayak gini nanti ya, gue maunya kayak gitu. Gue nanti gak enak nih. Nanti kalau grup besar doang, grup yang lain nanti iri-irian nih. Wah semua concern kita jadiin di satu wadah men. Bayangin aja waktu cuman sebentar, wadahnya cuma seadanya, semua idenya di situ ya tumpah men. Nah terus gimana lu akhirnya nyaring-nyaring sampai jadi kemarin nih acara kecil-kecilan kemarin? Menyamakan waktu meetingnya aja susah banget. Iya. Akhirnya kita kayak meeting 3 kali doang. Sekali cuma 5 orang, meeting kedua cuma beberapa orang, yang terakhir baru bisa lengkap. Nah itu baru bisa bener-bener, dan itu udah H-2. Iya kan, jadi programnya itu kan crazy. Lu bagi-bagi sembako nih kemarin di shout out to DJ Riri. Wah, udah meminjamkan tempatnya. DJ Baya juga lagi asik banget sama Pak Nathan penutupannya tuh. Iya, seru acaranya. Terus teman-teman kita yang menerima donasi kan pada datang. Hebatnya agak prokes loh. Agak prokes. Lu nyaringnya gimana sih? Kayak udah pastikah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang minta itu pasti benar-benar lagi butuh gitu? Nyaringnya sebetulnya mudah di awal, ternyata aplikasinya nggak mudah. Contoh salah satu grup karaoke lah di Jakarta. Ya kalau kan sebut namanya pasti orang-orang tahu. Itu bisa kita kan kontak-kontak bos-bosnya rata-rata kan. Kita orang sales lah, rata-rata mungkin kenal. Bro, ini gue ada acara kayak gini nih. Dana udah kumpul segini. Boleh nggak minta list dari HRD lu, targetnya itu yang harus lu, poin-poinnya ada gue kasih poinnya 3. 1 itu udah punya istri atau suami, atau berkeluarga, punya anak, dan kalau bisa ngontrak ya. Kadang aneh di Jakarta ini, mereka rata-rata asli Jakarta tapi tinggalnya ngontrak atau nyewa. Gue juga bingung deh sampai sekarang nih anak-anak FB nih. Apa dia malas jauh-jauh dari rumah atau kayak gimana, gue gak ngerti dah. Atau biar bebas kali ya, gue gak ngerti deh. Itu aja mereka mau bagi list HRD-nya mereka aja itu kayak susah banget loh. Apa ya? I don't know. Ada salah satu grup itu malah bilang gini, kita takut datanya nanti salah gunakan. Ini mau nyumbang bro. Ya mungkin gue buat pinjol kali ya. Gue gak tahu deh. Itu susah banget loh minta data dari mereka. Sampai sekarang aja yang gue minta-mintain belum di list-list. Dan yang sudah terlist, yang kasih ya udah pasti tepat sasaran dong. Iya. Karena dia tahu siapa yang dirumahkan, siapa yang gajinya 3 juta dan 50%, siapa yang berkeluarga, itu mereka semua udah ada listnya di HRD-nya mereka. Mereka tinggal comot data. Cuman memang dengan kesibukan yang sekarang, terus SDM yang terbatas, ya mungkin karena mereka nganggap ini sepele, gak serius. Karena kita belum ada gebrakan kan di awal kan. Ya mereka masih tutup mata sebelah lah. Ya mungkin dengan adanya kemarin charity yang cukup berhasil menurut kita. Dan adanya podcast ini ya harapannya mereka lebih dengar dan yaudah deh gue bagi listnya. Bagi listnya aja deh.
Nanti dananya kita cari-cari lagi gitu. Nah kemarin karena kan gue datang sore tuh, acara lu dari pagi kan. Dari Dari kemarin pagi. ya malah. Ya itu belum selesai dari situ, itu dari pengumpulan data. Yang ruwet lagi tuh H-2 data yang kita rekap sendiri aja, itu ternyata banyak yang kedobelan men. Jadi ya itu kita administrasinya kan ribet banget. Target 100. Tepat sasaran. Dan kita mengacunya sama DM dulu kan. Iya. Sebelum akhirnya kita putuskan udah deh yang DM udah kumpul berapa. Yang dari grup lo aja deh kita todongin gitu deh yang cepet gitu loh. Karena ini acaranya udah kemakan waktu kan. Kita mundurin seminggu loh itu. Kita sempat mundurin seminggu biar lebih proper. Itu lucu banget sih untuk persiapannya. Ya akhirnya malah dalam waktu singkat kita bisa beresin masalahnya karena semua yang di Jakob ini problem solver semua di bidangnya mereka masing-masing. Tinggal kita menyamakan suaranya itu aja yang belum. Iya. Tapi gua sampai sekarang masih amazing. Bisa aja gitu bantuin dan ada videonya juga kan. Lu bikin video. Wah gila tuh anak-anak cepet banget. Itu semua tuh kita lakukan dalam waktu yang singkat ya. Mereka sih benar-benar solid ya. Dari tim-tim Kiki tiba-tiba bisa kirim jin. So ribut tuh Pak Reza namanya. Kalau bikin candi Prambanan butuh 1 hari. Ya itu jinnya. Langsung tiba-tiba datang di hari H men. Kalau candi itu 1 hari sebelum men. Iya. Si jinnya. Ini hari H. Oh iya. Pagi dia detik. Dari pagi lihat flow-nya orang yang didonasiin datang. Terus habis itu prokesnya seperti apa, serah terimanya bagaimana. Kayak video wedding bro. Iya, same day edit. Yo. Jin aja kalah. Nah lu dari pengalaman lu, gimana orang-orang yang datang, yang memorable kayak gimana cerita-cerita? Soalnya gue dari DM yang sejak podcast di-upload tuh kan banyak yang DM gue. Sayangnya bukan yang mau nyumbang, tapi yang minta disumbang gitu kan. Terus habis itu ya gue oper ke Instagramnya Jakob lah. Itu langsung dari sini aja. Tapi kan situasinya tuh ternyata parah sih. Gue ceritain racun sama madunya ya. Iya. Ada 2 sisi. Pak Rey mau yang racunnya dulu apa yang madunya? Racunnya dulu. Kalau udah siap sama racunnya, madunya mah gampang. Iya. Kita ngelis kan gak gampang. Banyak kejadian. Ternyata setelah di list kita udah tentuin. Kita udah kasih mereka SMS. Bahkan SMS loh supaya mereka gak bisa kopas dengan nama-namanya yang detail. Sesuai KTP-nya mereka. Bisa-bisanya dari 100 target yang kita sudah invite, yang datang ke TKP cuma 70. Pada kemana yang lain? Kita coba telepon, ada yang nomornya mati, ya mungkin ada yang kerja juga, gue gak tahu. Nah tapi akhirnya kita bisa simpulkan lah untuk trial and error berikutnya, jangan Minggu deh kayaknya. Minggu leadernya libur, tapi anak buahnya kerja semua, mungkin gitu ya. Kita kalau anggap yang positifnya. Yang ngehe, dari 70 itu ada 2 yang kirim gosen. Gue sampai ini anak butuh bantuan apa kayak? Butuh bantuan malah kirim gosen. Gosen men. Seriously ini fakta bukan gosip. Men. Oh my god. Ya mungkin yang satu sih gue tahu alasannya. Itu salah satu timnya member Jakob lah. Yang lagi ada di Jakob nih. Dia bilang memang lagi sibuk banget di lapangan kurang orang. Oke gue bisa mengerti. Yang satunya alasannya saya tinggalnya di Tanjung Duren dan saya lagi main ke rumah temen. Bisa digosenin nggak? Terus lu? Ya kita ya kalau misalnya gue waktu itu lagi sebel men, sebel. Itu salah satu ya Rurit sebel banget. Ini kalau gue tadi terima telepon, udah gue cari orang lain aja deh sampai Rurit bilang kayak gitu. Cuman ya udahlah kita kepikirannya tuh karena yang tough itu sebetulnya persiapannya ya, packingnya, angkut-angkutnya. Kita cuma berapa orang men? Betul. Cuma berapa orang. Nah, kalau misalnya nanti pulangnya nih anak-anak udah bercarati udah pada mabuk terus ini kagak ada yang ngangkut ini. Yang mending yang datang udahlah gosen gue kasih aja deh. My god. Dan 30-nya tuh amazing nih bisa cepat banget. 30-nya udah penggantinya langsung cepet lah. Iya. Langsung aja dari teman-teman yang deket lu siapa? Langsung kita lisin semua, langsung kita bagiin H+1 selesai. Nah sesusah apa? Untuk? Ya yang dibantu itu. Yang kan lu ada sesi interviewnya gitu kan. Yang jadi highlight gue ada 3 orang. Yang nempel di otak gue tuh ada satu namanya, gue sebut nama gak ya? Iya terserah lu. Oke. Sebut aja namanya Mawar. Iya. Dia kerja di salah satu klub grup ya, besar di Jakarta Utara ya. Mungkin kalian bisa bertebak-tebak lah. Mereka udah tuh 2 tahun. Ibu ini sudah berumur lah.
40-ish. Oke. Nah, dan kerjanya dia bartenders. Iya. Skillnya gak ada lagi men. Skillnya cuma di hospitality. Iya. Dia Cuma coba ngelamar tahu kemana-mana. Gak diterima karena kepentok umur. Betul, bartender nyari yang muda biasa. Tanya bertahannya gimana mbak? Dia bertahannya adalah bikin kursus online sama kursus soal bartender ya, dunia bartender ke tetangga-tetangganya dengan biaya sukarela. Serius. Dan dia tuh ngambil sembakonya naik bus dari Cikarang bro. Aduh. Serius. Hei. Baliknya naik bus lagi. Iya. Kosnya mungkin sama kayak sembakonya kali ya. Iya. Tapi sembako yang kita berikan sih bisa tahan seminggu sih itu kayaknya. Lebih sih mestinya lo ada beras 5 kilo segala macam kan. Ya beras 5 kilo, sarden 2 kaleng, minyak 1 liter, Indomie 10 bungkus. Ya kalau dia sendiri sih bisa lah ya. Kalau dia berkeluarga. Iya. Aduh. Lo pada Saudara. mewah gak sih itu waktu lo lihat yang susah? Oh sedih sih. Ada cerita. Tapi ya moga-moga ini dengan podcast ini bisa dapat dana lebih ya. Iya. Terus yang kedua lagi di highlight gue itu cewek masih muda. Kelihatannya cantik, gue gak tahu kan pakai masker ya. Waktu PPKM dia hamil. Oke. Dia masih kerja, setelah melahirkan ditinggal sama suaminya men. Just leave it. Gitu aja. Dan dia kan lahirkan 3 bulan harus cuti. Betul. Gak dapat duit. Iya, unpaid leave. Terus setelah 3 bulan masih posisi menyusui, dia harus kerja ninggalin anaknya. Dan dia masih sama ibunya. Untungnya ya. Ya kalau orang Indonesia tuh masih ada untungnya. Ya, keluargaannya. Tapi ya itu juga parah sih. Ya kalau suaminya denger ini sih balik deh lu. Iya dong, tanggung jawab dong. Jangan jawab doang, nanggungnya kagak. Gila. Itu gawat sih. Terus ada lagi satu lagi, dia di bilangan Jakarta Selatan, grup, cewek lagi. Tiba-tiba di tempatnya dia jadi kluster COVID. Semuanya kena COVID, jadi di tempat harus tutup 2 minggu lah minimal itu. Restorannya. Harus tutup 2 minggu, dia gak dapat penghasilan sama sekali, dan di perjalanan itu menular ke kakak dan ibunya. Aduh. Punya adik 2. Dan kakak dan ibunya meninggal bro dalam waktu yang singkat. Kena COVID. Dan dia gak ada duit sama sekali kan. Iya. Wah itu sih ngesap sih bro. Dan sekarang dia harus ngidupin adiknya lagi. 2. Satu ya udah lumayan dewasa. Satu lagi masih kecil. Karena kerja lagi untungnya ya. Masih ada. Tapi ya masih tetap kayak rata-rata tuh yang datang tuh kerjanya cuma seminggu 2 hari. Iya. Gue pikir mayoritas itu dipotong 50%. Jadi kalau 3 juta 1,5 kan? Iya, ternyata ada yang sampai 25% cuma dapat gaji. Bukan 25%, jadinya gini, seminggu cuma 2 kali, ya jadinya hitungannya cuma 25%, 600 ribu sebulan. Malah lebih tough men, ternyata di lapangannya. Iya, ada yang per datang gitu kan. Ada per datang. Iya. Dan kita minta testimoninya langsung, kita kasih list pertanyaan ke mereka tuh bukan yang harus Jacob gimana, makasih ya Jacob. Kagak, kita sama sekali minta testimoni lu semalam lu pandemi bagaimana sih? Yeah. Lu bisa bertahan, gue gak ngitungin cuan lu lah, gue orang sales nih ngitungin cuan mulu paling enak kan. Lu dapat penghasilan berapa sih? Pengeluaran lu harus berapa? Dan rata-rata kalau Jakarta ya untuk bertahan hidup minim itu 3 juta men sebulan. Iya. Bertahan hidup ya. Gue sempet ngitung. Bertahan hidup ya. Kagak ada tabungan 3 juta, ya. Lu mau hahihi 4,5 juta lah. Ya ini gak bisa hahi bro. Iya enggak. Dulu gue ngitung. Iya. Kalau mau bertahan hidup doang 3 juta. Dan mereka gak sampai segitu kan. Ada yang berusaha buka angkringan apa segala macam, angkringannya juga sepi. Tambah boncos lagi double. Macem-macem ceritanya. Ada yang bapak-bapak udah umur ya kayaknya mungkin 60-an ada kali. Datangin juga gitu. Wah, kalau dengerin ceritanya satu-satu sih yang datang sih, aduh, kayak mau taruh duit lebih banyak men. Iya. Apa yang lu pelajari dari ini, Jacob ini? Aku dapat vendor baru. Vendor sembako, gokil. Vendor sembako. Vendor sembakonya gokil harganya.
Oke. Gokil. Kita udah compare, lihat toko online. Tapi ini gila sini gokil sini. Ya dari teman-teman lawyer itu dapetnya. Terus gue dapat vendor karton lagi. Kardus. Kardus buat packagingnya. Dengan harga miring banget. Kenapa? Ya bisa squeeze juga. Atau buat nanti batch kedua kan? Iya. Gue udah tahu di mana bandarnya nih. Nah lu lanjutinnya gimana sih? Lanjutinnya untuk nih, Jacob batch kedua. Nih. Oke, duit masih banyak nih. Gue punya pertanyaan. Semua orang kan punya kesibukan masing-masing. Yoi. Ya kan? Apalagi yang tadi kita udah bilang semuanya leader. Yes. Ada beberapa yang outletnya kan sekarang lagi bertahan nih. Betul. Jadi mereka mungkin punya waktu luang sedikit buat bantu-bantu di sini. Betul. Begitu nanti suatu saat sudah mulai operasional lagi, karena eventually bakal operasional lagi kan. Betul. Cuman kalau yang gue lihat, caranya siapa yang handle? Kalau misalnya grup ya, kalau grup sudah mulai berjalan dan sudah mulai rame, harusnya leader dengan sistem yang baik lah, kerjanya nganggur malah sebetulnya ya. Leader yang baik kerjanya ngapain? Nganggur menurut gue. Kalau leadernya nggak nganggur, berarti sistemnya nggak bener. Betul. Harus, tapi leadernya nganggur untuk develop sesuatu yang baru. Develop sesuatu yang baru. Ya mungkin ya, dan moga-moga kita cepat comeback. Vaksinnya udah lebih hampir banyak, 80% lah harapan gue, herd immunity ya. Kalau otot rame lagi ya mungkin makanya mereka pasti akan lebih banyak waktunya ya. Atau mungkin kalau donasinya masih ada terus, ya kita akan pekerjakan lah satu admin paling enggak untuk handle Iya, IG. harus kalau mau lanjut terus paling harus ada admin. Itu sudah dibicarakan. Nah ini mau bicarain meetingnya ini susah bro. Untuk sekarang. Karena kan rata-rata leader, biarpun mereka leader, kalau outletnya rame mereka juga turun loh sekarang. Iya of course. Kan sekarang juga. Karena kan banyak challenge baru kayak misalnya mungkin kena sidak lah. Mereka harus ketemu sama pihak instansi terkait. Terus habis itu mereka harus mungkin ya sambil training karena orangnya terbatas. Nah kemarin acara gimana? Orang-orang pada takut gak sih ke acara? Kayaknya orang Jakarta udah house party nih. Kayak lihat, wah rame. Makanya gue balik awal kan. Kalau gue balik jam 11 sih. Anak-anak sih gokil sih. Mereka capek-capek gitu masih bisa aja ya. Ya itulah jiwa hospitality-nya Indonesia mungkin ya. Orang-orang Indonesia sih hospitality-nya agak-agak over ya. All the way man. To the max gitu. Iya. To the max. Tapi positif banget lah. Positif banget I think Jacob ini sih. Ya. Gua lumayan kayak seneng gitu loh. Maksudnya ternyata jadi. Biasa kan cuma ide doang nih. Kayak kemarin kan podcast kayak angkat-angkat tai ayam gitu. Ide nih otaknya. Tapi ternyata jadi. Biarpun ya of course nggak bisa lebih baik lah. Bisa lebih baik. Batch kedua gitu. Nih gue udah tahu lah flow-nya gimana nih. Kita mainkan yang cantik deh batch kedua. Nah batch kedua mau kapan? Tergantung siapa yang mau sumbang venue. Sumbang venue. Oke. Ya kemarin kan kita di Kopi 5 Detik. Ya kan. Dan special thanks tuh Mas Riri sih istimewa. Special thanks to DJ Riri. Nah next kalau misalnya ada yang mau boleh dipinjam venue-nya buat Jakarta Hope, kita bikin acara lagi. Siapa tahu bisa. Yang tempat packaging sembako udah siap, vendor sembakonya udah ada. Timeline-nya udah jelas. Nah, sekarang dengan adanya yang pertama kita udah jalan, harapan gue sih HRD yang udah gue minta sih bisa kasih listnya ya. Jadi kita bisa cepat dan tepat sasaran, lebih efisien. Oke. Ya udah. Tapi gue mau panjang, Re. Gak berhenti dari sini, Jacob. Kalau ada kenalan supplier ke supermarket, daripada barang-barang kalian retur, dikembalikan ke pabrik atau gudang kalian, kalau mau disumbangin, kita kan berusaha kawinkan dengan chef-chef yang kira-kira melihat podcast ini, cloud kitchen kalian kalau boleh, itu dikawinkan. Nanti kita sumbang aja makanannya. Jadi begitu fresh food langsung kita sumbang. Gak perlu orang hospitality, yang terdekat aja dari cloud kitchen kalian. Itu kan di IG itu banyak tuh. Ada konokon yang tiba-tiba nyumbang-nyumbang, dimasak-masakin, itu keren sih menurut gue. Gila itu lebih ribet lagi tuh itunya. Ya membernya logistik yes. Logistik. Iya logistik ya. Buat dari supermarketnya siapa yang ngangkut? Kalau katanya salah satu toko online mulai aja dulu. Iya. Ya itu juga kemarin kan mulai aja dulu. Oke.
Nextnya yang paling panjang dan yang gue mau ya, ambisi gue ya pribadi ya, teman-teman juga sih sebetulnya ya. Ya bukakan loh usaha kecil-kecilan deh. Biarpun kemarin dari testimoni yang datang bilang ya usahanya sepi apa segala macam. Nah cuman ini gue mau menghidupkan, dulu ada Jakarta, teman-teman kemarin cerita namanya BFC ya. Jadi angkringan kopi atau misalnya gerobak gorengan. Yang kerjain anak-anak F&B juga. Dananya dari Jakob. Ini planningnya ya. Iya. Jadi misalnya dapat 1 juta satu hari. Iya. Oke, gerobak kita modalin. Dapat 1 juta nih jualannya satu hari. Buat beli bahan baku besok butuhnya misalnya food berapa sih kosnya 50% ya? Misalnya 50% ya. Dapat 500 ribu nih. Berarti 500 ribu buat beli bahan lagi. 400 ribu kita bagi 70-30 sama Jakob. 30% Jakob tentunya. Jadi Jakob udah 150 ribu kan. Iya. Jadi kita kumpulin lagi, ntar buka lagi. Misalnya Jakob Bekasi ya, walaupun Jakarta. Tapi kan Bekasi masih Jabodetabek ini masih. Atau Jakob Kemang, atau Jakob Senayan. Jakob mana, tapi angkringan-angkringan doang gitu. Yang bisa kita pantau nanti. Kalau member Jakobnya bertambah. Kemarin Kiki udah bilang nih kita kurang orang nih kayaknya. Kita kurang orang nih kayaknya. Udah jelas. Iya. Tapi kan it's okay. Nanti kan pasti ada yang mau join lagi yang misalnya punya waktu lebih dan mau bantu. Misalnya join lagi ke grup WhatsApp-nya kita. Ini gak apa-apa, kita welcome banget. We malah kalau ada, very welcome loh guys. We are very welcome gitu, loh. Gak ada tertentu harus grup gede apa segala macem. Lu mau bantu, yos welcome bro. Iya, kemarin kan Chef bro, Freddy juga. Apa? Itu. Chef Freddy tiba-tiba ya. Chef Freddy juga istimewa tuh. Dengerin podcast kita, masuk ke grupnya udah langsung involve. Iya, dengan adanya Chef Freddy kita tiba-tiba dapat roti bagi-bagi. Iya. Iya. Thank you juga tuh buat vendor roti tadi kemarin. Toko roti ya kan. Apa namanya? Toko roti. Toko roti. Thank you. Iya, enak banyak banget sih yang kita harus thank you-in sebenarnya sih. Banyak banget yang sih. Buat yang udah nyumbang, teman-teman gue juga ya udah nyumbang. Kalau kelewat sorry lo ya, bukan bermaksud kita nggak mau terima kasih, tapi gila kalau kalian tulus sih, istimewa sih. Terima kasih semuanya yang udah buat involve dari donasi. Bantu share aja, terima kasih. Bantu share aja udah thank you. Instagram udah thank you banget kita. Produk, ada topi, lelang equipment bar kemarin. Iya itu gokil tuh, special thanks buat Pak RT tuh. Laku gak? Laku, udah balai anak-anak baru udah tek-tekin, anjir dia jadi murah banget. Ya modal kita 0, ya selalu dah. Itu sih gokil sih. Bar terus ditek-tekin semua anak-anak. Pak RT sih istimewa sih Pak RT. Sepatu nyumbang. Itu dari F&B Bowlers. Iya, anak-anak basket ya, F&B nyumbang sepatu. Jadi kalau ada anak-anak F&B yang mau main basket bisa kontak Mas Bertrin langsung tuh. F&B Bowlers Instagramnya. Gila ya komunitinya. Maksudnya gue seneng banget. Despite all that, itu soalnya dari grup yang beda-beda semuanya gitu. Bener-bener beda, random banget. Iya kan. Ada grup-grup besar, grup-grup kecil, semuanya jadi satu untuk kayak ya udah nih kita do something positive together. Dan line up bartendersnya lu gak lihat men? Iya. Itu gokil. Masih Mamudin, Lucy, terus begitu Muhammad Padi, gila itu bartender dari kita yang udah melanglang buana keluar negeri datang untuk bener-bener bantu. Belum DJ-nya. Line up kemarin DJ Riri manggung. Lu harus bayar berapa? Berapa men kalau DJ Riri mau manggung? Itu kalau line up bartender celebrity mereka itu kemarin kalau di total ya mereka main yang benar-benar di acara ya. Itu sama DJ Riri, terus Bayak juga openingnya keren banget. Nathan lagi penutupan. Mungkin bayar mereka semua kali tembus 30 juta kali ya. Lebih kali ya, gue gak tahu dah. Mana lebih gila? Lebih ya? 30 juta Mas Udin mana mau manggung? Iya gak mau ya? Mana mau. Kemarin di IG live kita, gue bilang kalau misalnya ini gak usah, bukan acara charity nih. Kita bikin acara gede-gedean aja. Gila pecah men Jakarta itu. Iya. Tapi kan harus prokes. Betul, di luar pandemi ini. Oke. Sukses. Semoga gue pengen lihat Jakarta Hope dibawa kemana sih selanjutnya. Nextnya gitu. Yang BFC itu soalnya keren. Kalau misalnya kita buka angkringan begitu. Anak-anak hoteliers. Ini belum hoteliers loh. Ini belum hoteliers loh. Anak-anak bar hoteliers. Biasanya mereka kalau mau lepas penat. Dia gak tahu. Dia pulang mungkin di kos sendiri. Atau mungkin mereka anak rantau. Nongkrong aja di bar Hope angkringannya. Itu pasti kan nongkrongnya juga anak-anak hoteliers atau anak restoran yang lain. Nah harapannya gue omsetnya dari situ targetnya. Gue gak usah ngambil ya penduduk Jakarta pulang pergi 30 juta kali ya. 10 juta di Jakarta, 20 juta dari sekitarnya ya. Bodetabek. Kurlep. Tiap hari ngalor ngidul datang terus keluar masuk.
Ya pada mereka pulang mau lepas penat ngopi dulu di angkringan Jakob. Ini kan mimpi gue aja ya. Iya. Mimpi gue aja ya. Siapa tahu dia mau nyoba gerobak gitu. Ya mereka bisa nongkrong di situ. Kita mulai ya pertama idenya ini agak-agak pertentangan lah. Ada yang gak setuju karena kejauhan deh. Rick, lu ya kegedean lah. Ya kegedean. Aja gitu. Terus begitu udah jumlahnya kita taruh modalnya gede. Yang kebantu cuma 3 orang misalnya kayak gitu kan. Ya namanya mimpi kan boleh. Boleh, iya. Soalnya kan nyumbang makanan, nyumbang uang, nyumbang sembako. Itu kan ya akhirnya. Gak mungkin terus-terusan. Iya gak mungkin ada orang nyumbang melulu gitu kan. Kata Pak Ahok kan kasih pancingnya. Katanya. Ya kalau misalnya gerobaknya paling enggak mereka akhirnya laku. Iya. Gorengannya oke, sambelnya mereka bisa ketemu resep tiba-tiba gitu. Iya, jadi kenceng Jakob tetap 30% loh. Ya memang sih gak masuk ke gue juga sih. Iya. Kalau dia muter lagi buka gerobak yang lain. Tapi lo happy? Happy tapi belum puas. Dengan charity program ini. Kan lo happy tapi belum puas. Membantu banyak orang gitu. Happy-nya iya, tapi belum puas gue. Harusnya sih bisa lebih gede lagi nih. Amin. Ya terlepas dari prokes ya. Iya. Cuman maksudnya dengan waktu yang singkat ternyata banyak loh orang-orang di Jakarta yang nggak di FB doang dengar berita gini aja mereka nggak banyak tanya gitu. Transfer aja gitu. Yes. Tiba-tiba ya mungkin kita orang baik kali ya. Nggak tahu lah. Maksudnya tiba-tiba transfer, tiba-tiba acaranya di mana? Gue ikutan dong gitu. Kalau spending kan masuk kok, iya spending masuk, datang aja. Tiba-tiba bisa datang gitu. Iya. Nah temen gue dari Surabaya tiba-tiba lagi kayak model dia. Lagi Jakarta photoshoot ada acara ini ya. Acara ini, gue datang dong. Datang. Sumbang dia. Beli kaos paling enggak. Lumayan lah. Gak minta loh. Kaos cuma nyetak 50, menyesal juga kita akhirnya. Kalau gitu 1.000 gitu. Iya 1.000 lah. Keren loh kaosnya. Akan dicetak lagi guys. Jadi buat teman-teman ya pendengar kita kalau misalnya mau support Jakob lagi dalam bentuk apapun itu sangat diterima. Entah itu mau nyumbang waktu, tenaga juga silakan langsung chat aja. Yang desain sama yang videoin juga anak-anak FB loh. Iya, betul. FNB dong. Anak-anak FNB banyak bakat tersembunyi. Multi talent. Timnya Pak Reza. Terus kalau ini tadi dari desainnya dari timnya Union ya. Keren sih mereka sih. Iya itu juga anak-anak. Kreatif banget loh. Anak-anak Union grup videografernya kan katanya. Yes. Iya lumayan. Ada Instagramnya deh. Kreatif. Ini gue intip dulu boleh gak? Iya boleh. Luar biasa. Siapa tahu dia laris nanti. Ya jadi yang mau involve juga ke Jakob itu boleh langsung kontak Instagramnya. Nanti dimasukin ke WhatsApp grupnya deh. Jadi kita bareng-bareng di sana. Kita tukar pikiran supaya Jakarta Hope ini bisa lanjut terus. Gimana caranya? Ya supaya bertahan terus dan tetap eksis ya. Dan akhirnya jadi suatu community yang bisa serve ke anak-anak FNB lagi. Mereka kalau di outlet kan biasanya nge-serve orang nih. Di angkringannya lu di-serve lah gitu loh. Ada enggak kan? Pasti bisa lo ini. Ntar gue agak kreatif. Kemarinnya. Greenway Kreatif. Greenway Kreatif. Apa ini PH-nya? Yang videografer kemarin. Oke. Greenway Kreatif. Nanti mestinya kalau bisa dapat videonya kita bisa tayangin di sini juga. Harusnya sih bisa. Nih mereka handle grup-grup besar sih kayaknya. Oke, Greenway Kreatif guys. Ini PH-nya juga top notch punya lah videonya. Bagus-bagus. Oh, ini grup-grup besar semua videonya cuy. Makanya. Iya. Mantap lah kayak gitu. One day service. Parak bangun candi. Gokil. Oke Rick, thank you banget ya untuk waktunya dan update-nya nih. Jakarta Hope semoga bisa lanjut lagi. Dan jangan lupa guys, Erik ini bukan filantropis aja tapi... punya sales di Squeeze Juice. Langsung aja pesan Squeeze Juice. Lo ada Instagram gak sih Squeeze? Ya ada squeeze.id tapi ya sebenarnya masih kalangan sendiri. Gue belum siap untuk retail. Jadi kalau ada yang mau bikin retail sama gue yang jus-jusan boleh loh. Apaan? Jadi partner? Jadi partner. Okay. Buat retail. Oke. Squeeze Juice guys. Kalian pasti tahu lah. Apalagi pekerja F&B. Thank you banget ya Rick. Thank you Ren. Thank you guys buat yang udah dengerin podcast kita kali ini, yang udah nonton juga, dan yang udah support Jakarta Hope program nih batch 1 ya. Batch 1. Tunggu batch selanjutnya di sosial media Jak Hope Official. Iya kita mau ngejar Ray Jensen nih. Lu udah batch berapa nih?
Apa? Enggak, gue gak ada batch men. Gue episode ke 140-an. Ya moga-moga batch-nya bisa 140-an juga. Amin. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Bye. Tujuan acara ini sebenarnya adalah untuk sedikit meringankan beban teman-teman F&B yang level-level yang kira-kira posisi-posisinya itu dengan dampak PPKM, PSBB, PPKM ini dengan gaji mungkin 3 jutaan, dipotong 50%, bahkan ada kita dengar yang cuma dapat 300.000 per bulan, sedikit meringankan beban mereka biar mereka bisa survive. Kita meningkatkan kepedulian dan awareness industri F&B juga agar bisa tergerak hatinya untuk membantu mereka. That's hospitality about, serving people, melayani sesama, menolong orang. That's all about hospitality. Bikin orang lain senang, ya kan? Menolong deh. That's the basic humanity, gitu loh. Kakak di sini udah tahu kita hampir 2 tahun tutup gitu kan, dan tutup gitu aja gitu. Untuk penghasilan memang rada susah karena saya baru kehilangan bapak saya, dan after my dad pass away, ibu saya kena sakit, dia langsung depresi parah sampai sekarang. Terus hampir keguguran kan, lagi hamil juga. Nah, terus setelah itu udah nganggur selama sampai melahirkan anak 3 bulan. Nggak bisa nih kayak gini terus gitu kan, ya udah akhirnya kerja bulan di rumah kan 2 bulan kemarin karena PPKM. Pampers susu harga mati. Jangka pendek kita kan supply sembako sebisa mungkin kita ke teman-teman hospitality yang terkena dampak pandemi. Targetnya adalah ke teman-teman yang gajinya atau salary-nya di bawah 3 juta. Terutama gajinya 50%, lalu berkeluarga, sudah mempunyai suami atau istri dan mempunyai anak. Lalu jangka panjangnya dan harapan kami, kalau donasinya semakin banyak, kita membukakan usaha kecil yang tidak perlu yang istimewa lah, seperti angkringan kopi atau gorengan, gerobak gorengan. Jadi kita nggak berharap supply donasi terus, tapi kita bisa putar terus dananya dengan kombinasi 70-30. Nah, terus kalau untuk kondisi saya sendiri, tiba-tiba mama saya juga kena COVID dan kakak saya kena COVID dan akhirnya dua-duanya meninggal dunia. Ya itu puji Tuhan ada Jakob gitu kan, terus dikasih tahu tentang ini, ya oke lah, nothing tulus, memang namanya juga donasi, tapi ya ternyata dapet, ini puji Tuhan dan terima kasih banget buat Jakob sih. Yuk, mari donasi bersama-sama. Together we can. Mari kita bantu yang lain, kita yang bisa, kita yang mampu, bantu yang kurang bisa dan kurang mampu. Please join and bantu, karena berapapun bentuknya, kita nggak ngeliat itu harganya berapa. Yang penting ikhlas, dan ikhlas itu halal. Kita bisa beli t-shirtnya, bawa donasi juga boleh. Mari kita banyak-banyak membantu sesama. Ikhlas itu halal.